Renungan Hari Sabtu 26 Februari 2022. Yesus memeluk, meletakkan tangannya dan memberkati anak-anak. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 13-20 dan bacaan Injil dari Markus bab 10 ayat 13-16. Saudara-saudariku terkasih, salah satu sifat yang dimiliki oleh Yesus adalah terbuka terhadap semua orang. Ia membuka diri untuk mendengar dan memberi jawaban. Ia membuka diri menerima siapa saja, mulai dari orang sakit sampai orang sehat, anak-anak sampai orang yang tua, orang yang beriman maupun tidak beriman. Semua golongan datang kepadanya. Semua orang yang datang kepada Yesus dengan hati yang tulus dan membutuhkan bantuannya dijadikan bahagia, diberi hidup, dan diberi kekuatan baru. Saudara-saudariku terkasih, sifat yang dimiliki oleh Yesus ini sangat bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh manusia. Teristimewa yang ditunjukkan oleh para murid dalam kisah Injil hari ini. Tak ada alasan yang pasti bagi para murid untuk memarahi orang yang membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Dugaan saya, para murid berpikir bahwa kehadiran orang banyak yang sudah menyita perhatian Yesus. Pertanyaan cobaan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi belum diselesaikan oleh sang guru mereka. Datang lagi orang membawa anak-anak kecil kepadanya, supaya ia menjamah mereka. Maka sikap mereka adalah menghalang-halangi dan memarahi mereka agar tidak mengganggu Yesus. Bagaimana tanggapan Yesus atas tindakan para murid ini? Ia marah terhadap sikap mereka yang tertutup terhadap kedatangan anak-anak untuk mendapat berkat-Nya. Ia marah terhadap para murid yang menjadi penghalang, bukan penyalur kasih bagi anak-anak yang merindukan dan membutuhkan berkat Yesus. Ia mengajak para murid agar bersikap terbuka terhadap semua orang, terutama anak-anak. Mengapa anak-anak yang menjadi prioritas utama dan menjadi contoh hidup yang diangkat oleh Yesus? Jawaban Yesus adalah, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudara-saudariku terkasih, penekanan Yesus adalah orang-orang seperti anak-anak inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Apa maksud ungkapan Yesus ini? Sikap seperti seorang anak kecil, kepolosan, kesederhanaan, keterbukaan, kerelaan untuk bergaul dengan siapa saja menjadi syarat mutlak memperoleh dan mendatangkan kerajaan Allah. Maka tuntutan Yesus bagi para murid-Nya adalah membuka diri untuk menerima dan menyambut anak-anak ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Aksi misioner yang ditunjukkan oleh Yesus adalah ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka dan ia memberkati mereka. Di sini Yesus bukan hanya sebatas memberikan pengajaran teori tentang bagaimana menciptakan komunikasi, relasi dengan orang lain secara baik dan benar, tetapi ia sungguh-sungguh menunjukkan aksi kasih yang nyata dan sangat menyentuh. Memberikan pelukan kasih-Nya, ia merangkul anak-anak dalam kehangatan cintanya. Ia memakai tangan kasih-Nya untuk menyalurkan berkat ke seluruh hidup diri anak-anak itu.
Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Bagaimana tanggapan kita atas sikap para murid dan sikap Yesus? Banyak di antara kita yang bersikap seperti para murid, selalu berusaha untuk menghalang-halangi anak-anak atau membatasi anak-anak untuk datang kepada Yesus. Aksi yang kita tunjukkan adalah tidak membawa anak-anak kepada Yesus untuk didoakan dan diberkati. Tidak membawa anak-anak untuk mengikuti kegiatan Minggu Gembira. Tidak mengajarkan iman akan Kristus kepada mereka, bahkan melarang mereka pergi ke gereja pada hari Minggu. Ingat kata-kata Yesus dalam sabda Tuhan hari ini. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Tuntutan Yesus bagi kita adalah menjadi saluran berkat iman, berkat kasih kepada anak-anak. Maka ingatlah pesan Paus Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II. Ke dalam tanganmu para orang tua dan pembina iman anak. Allah mempercayakan ciptaan-ciptaan yang mungil. Kamulah yang dipercaya Allah untuk menjadi guru yang memperkenalkan Allah dan rencana keselamatannya. Inilah aksi misioner yang harus kita wujudkan dalam hidup dan karya pelayanan kita saat ini.